Baik, Bapak dan Ibu, sesi yang selanjutnya yaitu pembahasan materi surah Al-Qadar, yaitu surah ke-97 yang insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Cot. Sehat, Bu Cot? Alhamdulillah. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat semua. Dan teman-teman semuanya semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Syukran Bu Cot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ila ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan rahmat dan iman oleh Allah sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada ayat surat Al-Qadar pagi ini dan kemarin sudah selesai surat Al-Qadar, surat Al-Alaq. Saya lihat di sini apa hubungan surat Al-Alaq dengan surat Al-Qadar. Nah, kalau dalam surat Al-Alaq itu Al-Alaq bicara tentang perintah kepada Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Sedang di surat Al-Qadar ini menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran ya. Gimana turun Al-Quran itu permulaannya. Maka kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar. Nanti kalau bacanya nanti para please yang mantap ini. Inna, nah inna kita di segi gramatikalnya. Inna itu ada dua huruf di situ. Inna tambah na. Inna sesungguhnya, na kami. Sesungguhnya kami anzalna adalah bentuk kata kerja lampau yang pelakunya nahnu. Akar katanya nazala yang artinya turun, kalau anzalna polanya afala, menurunkan. Dan inna sesungguhnya kamilah yang menurunkannya. Ini siapa? Al-Quran. Jadi kamilah yang menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar. Fi di dalam atau pada Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar itu adalah kata benda majmuk. Malam Lailatul Qadar. Artinya satu, malam Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkannya Al-Quran tersebut pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar turun sekaligus ke langit dunia. Nah, kemudian nanti dari langit dunia baru bertahap turun kepada Rasulullah SAW, bertahap sesuai dengan kebutuhan saat itu, sesuai dengan kejadian-kejadian. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, di sini lagi kata-katanya wadan ma apa ya, atau apakah adraka memberitahu kepada engkau ma apa itu lailatul qadar. Jadi kalau diterjemahkan letterlek dan apakah tidak malam Lailatul Qadar itu memberitahu kepada engkau. Nah, seolah malam Lailatul Qadar itu bercerita kepada Nabi. Datang dia, saya malam Lailatul Qadar loh. Nah, seolah seperti itu. Kalau kita mau cari teksnya itu. Kalau terjemahnya, apakah kamu tahu malam Lailatul Qadar itu? Padahal di sini yang lebih spesifiknya, dan apakah malam Lailatul Qadar itu datang kepada engkau memberitahu? Kalau itu apa artinya? Jadi malam Lailatul Qadar itu juga merupakan sebuah makhluk. Bukan apa aja dia. Dia datang kepada kita memberitahu. Wa ma adraka, wa dan wa huruf ma huruf adra KKL. Adra itu pola akar katanya dara ya. Polanya af'ala. Kata ganti ma huruf Lailatul Qadar itu adalah kata benda majmuk.
Nah, jadi kalau di sini Lailatu itu beda Lailati ya. Lailati tadi itu adalah karena ujar belakang fi. Kalau Lailatu itu artinya dia sebagai subjek. Jadi dan apakah kamu mengetahui apakah malam Lailatul Qadar itu datang kepada engkau, memberitahu kepada engkau. Kemudian wama adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian baru diterangkan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah khairun, kata benda ya. Lailatul Qadar itu kata benda majemuk, kalau khairun kata benda. Malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik min dari alfi syahrin, dari 1000 bulan. Syahrin itu bulan, alfi 1000 bulan. Jadi lebih 10 bulan lebih baik ya. Kita beramal pada malam itu sekali aja, misalnya katakan kita dapat tahajud pada malam itu, maka nilai tahajud sekali itu lebih dari 1000 bulan. Lebih baik. Kalau kita sempat berdoa, seolah kita berdoa 1000 tahun. Kalau kita membaca Quran, seolah kita membaca Quran 1000 tahun. Maka banyaklah orang-orang yang iktikaf pada saat malam itu ya, 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar. Kalau kapan malam Lailatul Qadar itu nanti hadis ada yang kita mungkin lebih fokus kepada gramatikalnya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Jadi khairu itu lebih baik ya. Nah, kemudian tanazzalul malaikatu warruh. Nah, tanazzalu misalnya kan itu pola fa'ala, pola tafa'ala itu ya. Tatanazzalu. Nah, hilang tanya satu. Polanya tafa'ala itu. Karena kalau tanazzalu dia nggak mungkin kalau pola fa'ala harus tu di situ. Harus tunazzilu. Dia bukan tunazzilu tapi tatanazzalu. Nah, hilang ta satu. Nah, itu sering ya dalam KKSAD kalau pola tafa'ala itu ada tanya hilang satu. Mestinya kan tatanazzalu. Tatanazzalu, tatafa'ala ya. Nah, taknya hilang satu biasa. Banyak ayat yang taknya hilang satu. Di tanazzalu turunlah ya, sangat turun. Jadi nazala menurunkan, kalau tanazzalu banyak turun. Siapa itu? Al-malaikah, para malaikat. Jadi para malaikat turun dan roh. Nah, roh ya, roh. Fiha padanya. Pada malam Lailatul Qadar itu ya, karena ha itu mengacu kepada malam Lailatul Qadar. Bisni rabbihim, dengan izin Tuhan. Malaikat turun ya, Jibril turun, para malaikat turun kepada kita dan sampai nanti pagi. Nah, orang-orang yang didatang ini kan ada orang itikaf di masjid ya, ada 10 malam terakhir itu itikaf, mereka nggak tidur, itu menjaga malam Lailatul Qadar itu. Nah, dalam malam Lailatul Qadar itu banyak cerita-cerita yang muncul ya. Nah, kita harus hati-hati mencari mana yang cerita Israeliat, mana yang cerita sebenarnya. Banyak juga cerita-cerita Israeliat itu yang di apa? Ada lagi dia sedang pergi ke mana lagi, ada pergi ke laut, air laut membeku, kemudian dia berdoa, manggil-manggil nama gurunya. Nah, hati-hati kita. Pokoknya kita kalau tidak ada dasarnya, kita tidak ya artinya kita dengar tapi tidak kita tolak, juga tidak kita terima sepenuhnya. Kalau ada cerita-cerita yang bisa lihat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bisni rabbihim min kulli am. Min kulli am dari semua urusannya, menyelesaikan semua urusan. Kemudian salamun min uruf ya, kulli am itu kata benda majemuk ya, semua urusan. Jadi orang Nabi malaikat turun mungkin ya semua urusan apa aja lah. Kita berdoa apa saja di situ. Berdoa minta kalau misalnya turun malam Lailatul Qadar itu apa doanya paling bagus? Doa minta ampun ya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nabi ditanya ya Rasulullah, andaikan aku menemukan malam Lailatul Qadar, apa doa yang bagus? Nah, doa yang bagus adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, Kau Maha Pengampun ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya. Salamun. Jadi mereka turun lalu mengatakan salam, selamat. Ya hatta sampai matla'il fajr, sampai terbit fajar. Matla'il itu terbitnya tala'al badru alaina, terbit muncul. Matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi kita menjaga malam Lailatul Qadar itu mulai dari kita bangun sampai fajar, sampai suatu subuh ya. Nah, itulah kandungan dari surat Al-Qadar dari segi gramatikalnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu sungguh malam yang sangat mulia, malam yang sangat banyak faedahnya. Kalau kita beramal pada saat itu, bertepatan kita malam Lailatul Qadar itu, maka ibadah kita pada saat malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan.
Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad oleh Allah? Karena umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Pernah dulu satu hari cerita seorang ada cerita zaman dulu, dia dulu anaknya 3 perang mati semuanya. Ada yang jadi fisabilillah, perang mati semuanya. Nah, sehingga umat Nabi Muhammad tuh ibadahnya kurang. Nah, akhirnya turun ayat ini bahwa untuk umat Muhammad kalau datang malam Lailatul Qadar, karena umur orang dulu kan panjang-panjang gitu. Ada yang 1000 tahun, umur orang dulu kan ada 500 tahun, ada yang 300 tahun. Itu umurnya panjang-panjang, sehingga amalnya banyak. Nah, umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, ada umur 60, 70. Nah, bagaimana bisa mengimbangi ibadah-ibadah orang terdahulu? Nah, orang terdahulu panjang-panjang umurnya. Maka diberikanlah malam kemuliaan itu. Dengan menyamakan, kalau kita beramal pada saat itu, semalam itu bertepatan, maka nilainya sama dengan 1000 bulan. Nah, itu mencapai malam 1000 bulan itu nggak gampang ya. Kita nggak ujuk-ujuk pada semalam malam bangun, tentu dapat, kita nggak. Nah, tanda-tandanya ada di hadis ini. Bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Mungkin biarlah nanti hadis membahas. Kita kembalikan ke gramatikal. Kita bicara sesi gramatikal. Jadi itulah malam Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian wama adraka ma Lailatul Qadar, apakah kamu tahu apa malam Lailatul Qadar itu, atau mungkin yang lebih tepatnya bagi gramatikalnya, dan apakah malam Lailatul Qadar itu datang kepada engkau memberitahu. Ya. Kemudian yaitu Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahri. Lailatul Qadar khairun, lebih baik daripada min alfi syahri, daripada 1000 bulan. Min alfi syahri itu juga kata benda majemuk. Kenapa kata benda majemuk? Karena di belakang hurufnya berbaris kasrah. Syahrin itu kasrah. Tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat dan roh. Nah, roh ini yang kadang-kadang dikatakan orang roh nenek moyang kita turun. Saya belum menemukan roh-roh yang lain. Tapi kalau roh di sini dia maksud adalah Jibril. Kita menamakan roh nenek moyang turun, bapak kita yang meninggal turun. Nah, itu mungkin kurang kuat dasarnya. Yang dasarnya kuat adalah malaikat dan roh itu adalah Jibril. Via padanya bisni rabbihim. Itu pun dengan izin Allah. Tidak semua yang bisa turun tanpa izin Allah. Bisni rabbihim. Dengan izin Allah. Untuk apa? Min kulli amri, itu semua urusan. Menyelesaikan semua urusan, mungkin mencatat semua urusan, menyelesaikan semua urusan, dan semua nah. Kemudian salamun, dia mengucapkan salamun, selamat. Nah, salam atas engkau sampai hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, kita berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat dapat malam Lailatul Qadar. Mungkin paling tidak kita bersalah. Besok 6 suci Ramadan ya, kita niatkan. Kalau di sini biasanya 10 malam terakhir itu rame. Nah, sejak Covid ya agak berkurang ya sejak Covid-nya. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu rame itu. Itu malam 10 malam terakhir itu sudah enggak, apalagi udah jarang orang pulang. Nah, Nabi Muhammad ada hadisnya di bahasanya itu pada saat malam 10 malam terakhir itu Nabi Muhammad mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggang, artinya tidak pulang, dipulangnya waktu tertentu aja. Dan Nabi sering berada di masjid untuk itikaf. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu nggak sekali dalam semua hidup kita bisa itikaf kita untuk mencapai malam Lailatul Qadar di masjid, karena nanti tempatnya di masjid ya, bukan di rumah ya, di masjid. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin banyak waktu kita untuk diskusi dan untuk tanya jawab. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Demikian dari saya, begitu kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.